Jadi kita sedang membahas tentang sebentar lagi kan hari Reformasi Nasional tanggal 21 Mei, di mana tonggak tumbangnya Orde Baru. Yang seperti kita ketahui ketika itu mahasiswa turun untuk melawan segala bentuk KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, hari ini mungkin sekitar 26 tahun yang lalu, telah berlalu lah ya, hampir 3 dekade ini, hari ini kembali Indonesia sedang dilanda kemunduran demokrasi, KKN merajalela, perampasan tanah rakyat, perampasan tanah adat juga merajalela, hukum juga tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi sehingga hari ini kita para aktivis ini sedang berkumpul untuk bagaimana mengembalikan marwah bangsa ini agar kembali ke jalan konstitusi dengan melakukan perlawanan yang sehebat-hebatnya terhadap KKN yang semakin hari semakin merajalela di rejim Jokowi ini. Bahkan Jokowi juga sudah tidak ada lagi malu-malunya, tampil sangat vulgar, bolak-balik. Kemarin bolak-balik terus Jawa Tengah tuh ngawal anaknya jadi calon wakil presiden. Nah, sekarang ini bolak-balik lagi nih Sumatera Utara nih buat mantunya ini. Aduh ya Allah, ini pemirsa Logika Rakyat menarik memang ini, karena saya baca data kemarin dari Bank Dunia merilis dengan menaikkan penghasilan orang miskin itu dinaikkan menjadi kurang lebih sekitar $3 per hari. $3 atau kurang lebih sekitar ya 16.000, berarti 48.000 lah ya, kita bulatin lah gocap sehari ya. Gocap sehari kali 30 hari itu 1,5 juta. Nah UMP DKI itu 5 juta. Berarti sepertiga dari UMP DKI itu masuk kategori orang miskin. Dan itu jumlahnya bertambah pemirsa, menjadi 168 juta. Jadi lebih daripada setengah republik ini adalah orang miskin. Inilah hasil daripada hampir 1 dekade rejim Jokowi ini berkuasa. Rakyat yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Korupsi merajalela, curi tanah-tanah rakyat atas nama proyek strategis nasional, padahal mau dijadiin tambang ilegal. Itu masif sekali, tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, dan lain-lain sebagainya, ya kan. Sementara hutan-hutan kita habis gara-gara food estate itu yang gak jelas. Malah sibuk sekarang ngurusin makan siang gratis, ya kan. Dan dananya juga ya nauzubillahi min dzalik, ya kan, itu nggak jelas dananya dari mana, sumber APBN-nya dari mana, itu bikin pusing orang. Tapi ya kita lihat aja lah nanti seperti apa pun berada. Saya cuma mengingatkan aja, saya ingat betul karena kebetulan saya dari Serikat Buruh ya, janji Pak Jokowi menciptakan 10 juta lapangan kerja, tapi yang terrealisasi cuma 3 orang. Gibran jadi wakil presiden, kemudian Bobi Nasution jadi wali kota Medan, kemudian Kaisang jadi ketua umum partai politik PSI. Ya, dan pamannya itu kemarin bikin putusan kontroversial. Jadi masih ada kekurangan 9.999.997 yang belum, rakyat Indonesia belum kebagian pekerjaan. Jadi di Jokowi ini kadang-kadang kalau kasih janji asal janji saja. Jadi 10 juta lapangan kerja malah yang terjadi banyak ter-PHK sekarang Pak Jokowi gara-gara undang-undang Omnibus Law sialan. Itulah kebijakan Pak Jokowi yang paling bajingan dan tolol. Perjuangan reformasi ini haruslah kita teruskan. Sebagai generasi muda penerus bangsa ini, kita harus meneruskan apa yang menjadi sisa-sisa perjuangan reformasi yang belum tertunaikan, bahkan cenderung dihianati oleh rezim Jokowi ini, oleh rezim Sontoloyo ini. Dari produk perundang-undangan, kemudian bagaimana mengintimidasi legislatif, bagaimana mengintimidasi yudikatif, sehingga seperti Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng konstitusi, malah melegitimasi segala sesuatu yang diinginkan oleh rezim Jokowi hari ini.
Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau kekhawatiran kita terkait masalah trias politika ini akan dikendalikan oleh seseorang, melihat biaya demokrasi kita hari ini sudah sangat mahal, saya pikir itu udah ketinggalan zaman. Trias politika ini pada akhirnya akan dicengkram oleh yang namanya pengusaha sekaligus merangkap sebagai penguasa. Peng-peng, ya kan? Legislatifnya udah dikuasai oleh penguasa, yudikatifnya juga bisa dibeli oleh penguasa yang sekaligus sebagai pengusaha, dan terakhir eksekutifnya. Apalagi karena hari ini pemilu kita membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terbukti dengan penggunaan bansos sebanyak hampir 560 triliun. Jadi itu semua untuk membeli suara-suara rakyat agar tercipta suatu pemerintahan yang tentu saja dipilih bukan atas dasar akal sehat, hati nurani, tetapi semuanya karena uang, uang, dan uang. Money politik udah merajalela, sudah bukan barang langka lagi, dan disayangkan Pilpres kemarin ini masih saja dilegitimasi oleh hakim-hakim tolol. Kenapa saya bilang hakim-hakim tolol yang ada di Mahkamah Konstitusi? Mereka ini bergelar profesor, guru besar, tetapi menyatakan bahwa tidak terbukti ada nepotisme di Pilpres 2023. Tidak terbukti ada dampak daripada bansos terhadap Pilpres. Tidak terbukti ada cewek-cewek Jokowi di sini. Ini omong kosong banget gitu loh. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, hati nurani rakyat, fakta-fakta di lapangan. Bahwa ketololan hakim ini tidak sesederhana yang menjadi pikiran rakyat. Apakah hakim-hakim tolol ini sudah tidak bisa membedakan Gibran sebagai anaknya Jokowi, Jokowi adalah bapaknya Gibran, atau Anwar Usman adalah pamannya Gibran, hubungan antara ponakan dengan paman? Apakah sudah tidak bisa lagi menilai nepotisme itu sesederhana gitu loh, sampai harus mencari kalimat-kalimat sakti atas nama guru besar, atas nama sebagai hakim konstitusi yang justru saja sedang mempertontonkan ketololannya di hadapan publik. Jadi wajar kalau hakim-hakim konstitusi yang 5 orang kemarin itu yang memenangkan, yang menolak permohonan daripada 01 dan 03 itu dinobatkan sebagai hakim konstitusi yang tolol, goblok, bindungu alias dungu. Kenapa? Itu tadi, menyampaikan sesuatu yang di luar logika kita, di luar akal-akal sehat kita, yang sebenarnya sederhana, ya kan? Tetapi ya itu sudah menjadi keputusan, dan itu tentu saja sangat mengancam demokrasi kita di kemudian hari. Jika tidak dijegal hari ini, maka yakinlah pengusaha akan merangkap sebagai penguasa, akan menghancur leburkan konstitusi kita. Karena konstitusi kita hari ini ternyata semuanya bisa dibayar dengan uang. Padahal kita merdeka dengan pengorbanan darah dan air mata. Begitu juga perlawanan para pejuang-pejuang reformasi, berkorban nyawa, darah, air mata, ya kan? Sampai hari ini kita bisa menikmati pemilihan presiden secara langsung. Memangnya Jokowi ada gitu waktu 98? Kagak ada. Dia mah udah jadi apa itu, lagi jadi tukang mebel waktu itu. Gibran aja masih anak kecil, ya kan, waktu 98. Jadi kitalah sebagai rakyat Indonesia harus peduli dan sadar betul terhadap kesinambungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, ya kan? Sehingga kita bisa mampu menjaga nilai-nilai demokrasi kita lebih baik lagi ke depan. Untuk saat itu melihat kondisi hari ini, maka tidak ada kata lain, rakyat harus bergerak menjaga kedaulatan NKRI. Dan momentum tanggal 21 Mei yang akan datang sebagai Hari Reformasi Nasional yang ke-26 patut kita peringati dengan turun ke jalan, bukan dengan pesta-pesta, karena sejatinya reformasi hari ini belum mampu diwujudkan oleh rezim Jokowi, justru malah menjadi pengkhianat reformasi. Sampai jumpa lagi, insya Allah logika rakyat akan terus tampil dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat, menjaga demokrasi, menjaga konstitusi, dan terus tetap menjaga kedaulatan adalah
di tangan rakyat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan.